apa-apa aja pemeriksaan untuk viral marker untuk hepatitis ya. Berarti bagian dari hepatitis A, B, dan C ya. Jadi seperti kalau kata kemarin yang menyebabkan suatu hepatoma adalah hepatitis B dan C ya. Kalau hepatitis A tidak ya. Dan penularannya yang sama dengan kayak seperti HIV itu hepatitis B dan C. Sedangkan hepatitis A itu penularannya melalui fekal oral ya. Nah, ini saya etiologinya viral hepatitis, yaitu hepatitis A, B, C, D, E, G ya. Jadi HAV, HBV, HCV, HDV, HIV, dan HIV ya. Dan juga yang sistemik ya, itu hepatovirus yang sistemik, sitomatovirus, Epstein-Barr ya, herpes simplex, varicella ya. Ini bagian-bagian dari virus ya. Sedangkan yang virus hepatitis yang hepatitis A, B, C sampai G. Ya. Nah, di sini hepatotropic hepatitis yaitu yang tipe-tipenya kalian mungkin sudah ada belajar nanti sebelumnya ya. Mungkin di departemen mata kuliah mikro bahwa kalau HAV coronavirus, hepatna, flavi, delta ya, virus ya, flavi, sirko ya, genomnya nih seperti saya bilang tadi, yang dia DNA itu hanya HBV, yang lain RNA ya. Oke. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa fekal oral. Jadi kalau yang fekal oral itu yang HAV, sedangkan yang parentera atau seksual itu yang B dan C, sama seperti HIV ya. Masuk. Jadi penularan tadi hepatitis A itu bisa dari darah, dari serum atau dari kotorannya. Jadi terminologinya HAV itu IgM. IgM itu biasanya prosesnya yang akut, sedangkan yang IgG itu ya proses yang kronik ya. Dia mengalami infeksi yang berulang IgG yang udah kronik ya. Jadi di sini HAV itu RNA itu bersifat infektif ya. Sedangkan nanti kalau pada itu hepatitis A, kalau pada hepatitis B itu nanti menandakan ada suatu infeksi baik itu akut dan kronik ditandai dengan adanya nilai dari HBsAg yang positif ya. Sedangkan kalau kita seseorang yang sudah mengalami vaksinasi itu nanti akan terbentuk anti HBs ya. Itu berarti kita terlindungi, protektif ya. Sedangkan HBeAg itu adalah suatu adanya menandakan seseorang itu dia virusnya itu aktif menular pada orang lain, dia aktif bereplikasi, artinya dia bisa menular pada orang lain yang aktif kalau HBeAg positif ya. Sedangkan anti HBe adalah dia sangat rendah untuk bereplikasi ya. Dia bisa ada bisa tidak, virus itu bisa bereplikasi. Nah, sedangkan anti HBc IgM itu ingat IgM itu ada proses akut, berarti adanya proses akut infeksi yang akut, sedangkan IgG adalah proses infeksi yang kronik. Sedangkan HBV-DNA menandakan adanya viral load. Berapa sih jumlah virus itu? Hepatitis itu tergantung di dalam tubuh ya. Berarti ini mengetahui jumlah virusnya ya, viral load ya. Itu untuk hepatitis B. Sedangkan hepatitis C itu dia hanya 2 ya. Anti-HCV berarti antibodinya daripada hepatitis C itu dia menandakan proses infeksi. Sedangkan HCV RNA menandakan suatu viral load ya. Nah, sedangkan HDV anti-HDV dia infeksi atau tidak terlindungi, tidak protektif atau HIV ya, IgM atau IgG. Nah, ini marker-marker suatu viral hepatitis ya, seperti saya bilang tadi IgM akut, IgG itu proses yang kronik yang sudah terlindungi. Sedangkan ini surface antigen, ini kepanjangannya aja ya. Core IgM, core IgG, HBV surface antibody, anti HBs ya. HBe antigen, HBeAg, ini untuk hepatitis C, ini untuk viral load-nya, dan untuk viral load hepatitis B dan hepatitis C. Nah, ini hepatitis marker, penyebabnya yaitu virus hepatitis A, hepatitis akut, jarang kronik, ya, penularannya fekal oral, bisa sembuh sempurna. Nanti ada pemeriksaan imunoserologinya.
yaitu pemeriksaan antibodi IgG dan IgM, anti VHA, atau bisa pemeriksaan PCR. Nah, di sini seperti ketahui hepatitis A virus dia secara ininya secara bentuknya hepatitis A itu tidak berenvelop, dia merupakan RNA virus, dia merupakan genus dari hepatovirus dan familinya picornavirus ya. Umumnya dia merupakan enterovirus 72 ya. Nah, ini untuk hepatitis A ya. Nanti kita apabila seseorang terkena penularan dari suatu fekal dari kotoran feses ya, hepatitis A, maka nanti yang meningkat proses akutnya adalah IgM anti HAV ya. Nanti duluan meningkat. Nah, sedangkan IgG dia nanti lama meningkatnya, tapi dia nanti kalau seseorang kena itu dia nanti akan terbentuk antibodi IgG anti HAV ya. Sedangkan IgM nanti akan menurun, sedangkan nanti IgG dia lama dia meningkat, tetapi dia akan bertahan di dalam darah dalam waktu yang lama. Ya. Nah, itu dia ya. Jadi kalau dia terpapar dengan hepatitis A dengan penularan dari feses, ya. Jadi nanti yang IgM-nya nanti pada minggu keempat dia meningkat sampai pada puncaknya, nanti dia menurun pada di atas 12 minggu kemudian. Sedangkan yang IgG tidak seperti itu, dia meningkat pada waktu puncaknya pada nanti 16 minggu. Nah, ini secara umumnya nanti ada kalau kita terkena hepatitis A yang IgM yang positif, nanti ditandai peningkatan dari enzim transferasenya yaitu ALT ya. Nanti tes ini sangat sensitif dan spesifik ya. Jadi ini menandakan suatu tes yang positif. Jadi nanti 3 sampai 6 bulan kemudian nanti setelah itu dia suatu perimbangan infeksi dan nanti dia di pasien itu sendiri selama 12 bulan itu kira-kira ada 25% ya nanti ALT ini nanti akan bertahan ya. Nah, hepatitis B. Prevalensi hepatitis B di Indonesia prevalensinya itu 4 sampai 20,3%. Itu menurut Riskesda yaitu proporsi HBsAg positif itu sebesar 7,1%. Ya, dia termasuk DNA virus, dia penyebab hepatitis akut dan kronik ya. Jadi transmisinya ini sepertinya hampir sama dengan HIV ya, penularannya merupakan parenteral ya. Bisa melalui transfusi darah ya. Juga pemakaian jarum suntik secara bergantian pada pengguna narkoba atau pasien-pasien yang rutin cuci darah HD ya bisa penularan seperti itu. Sedangkan yang parenteral ya seperti itu HIV ya melakukan hubungan seks dia bisa melakukan penularan ya. Jadi untuk hepatitis B ini hati-hati ya, komplikasinya bisa menyebabkan sirosis, liverfibrosis atau menyebabkan hepatoma ya. Jadi di situ dia untuk hepatitis B, sedangkan hepatitis A tidak bisa menyebabkan suatu sirosis atau hepatoma. Nah, ini struktur dan antigen dari hepatitis B ya. Ini DNA-nya, polimerasanya di intinya, core-nya, ini protein kinasenya ya. Ini hepatitis B, surface permukaan antigennya. Nah, ini bagian-bagian dari phenotype-nya, HBsAg, ada IgW, ada IgW, dan IgF ya. ABC di core-nya, ini single prototype, HBsAg itu protein berekspresi, ini fungsinya masih belum diketahui. Nah, ini tadi saya bilang tadi virus hepatitis, kira-kira marker alfa aja mengalami peningkatannya. Jadi di sini seseorang pada minggu keempat yang mengalami peningkatan HBsAg menandakan satu positif, ya. Sedangkan nanti kalau dia sudah menurun, nanti akan terbentuk antibodinya, ya. Nanti baru minggu ke-22 terbentuk sampai dia bertahan di dalam tubuh sampai 100 minggu kemudian. Oke, ini HBsAg nanti ada, kalau ada gejala, ya dia akan bereplikasi. Ini lebih paling sering kejadian daripada SCOC. Nah, ini kalau itu tadi akut ya.
hepatitis B, ini proses yang kronik ya. Nanti kronik dia berarti bertahan sampai di atas 6 bulan. Ya. Dia sampai bertahan nanti akan jatuh keadaan ke cirrhosis hepatis atau ke hepatoma. Nah, ini tadi hepatitis marker, HBsAg, menandakan ada suatu infeksi, ya. Nanti kronik kalau lebih dari 6 bulan, nanti HBs terbuat antibodi, kalau HBsAg virusnya aktif bereplikasi, nanti anti HBe dia respon dia adanya antibodi, ya. Kalau anti HBc ini dia bisa menyebabkan infeksi, ya, yang berulang hepatitis B-nya, proses akut. Kalau yang ini yang anti HBc IgG sama di atas dia akan terbentuk antibodinya, sedangkan HBV-DNA nanti akan terbentuk viral jumlah virus apabila ada seseorang terkena hepatitis B. Nah, ini delta virus ya, sebenarnya hepatitis B ini jarang ya, delta virus ini sangat jarang ya. Tapi untuk pengetahuan saja ya. Dia merupakan RNA. Nah, ini IgM anti HDV. Ya, ingat tuh, IgM itu merupakan hepatitis akut, IgG yang kronik ya. Nanti ada peningkatan jumlah dari IgM anti HDV ya. Dan untuk mengetahui jumlah virusnya HDV RNA. Jadi nanti ini sudah terbentuk itu nanti baru terbentuk antibodinya ya, total anti HDV-nya. Nah, ini hepatitis C juga yang sering ditemukan di Indonesia. Jadi yang menyebabkan suatu progresitas yang cepat itu hepatitis B. Sedangkan hepatitis C itu progresitasnya sangat lambat ya. Jadi termasuk Calamiviridae, jenisnya hepativirus, prevalensinya sedang, bersifat onkogenik. Penyebab utama dia bisa menyebabkan hepatitis akut dan kronik ya. Bisa menyebabkan sirosis, bisa nanti akan mengalami pemilihan jarang ya. Nah, ini di sini seperti saya bilang dia prosesnya sangat lama ya. Nanti di sini bisa sampai di atas 5 tahun, bisa sampai 10-20 tahun untuk jatuh ke suatu sirosis atau ke hepatoma ya. Nah, nanti bisa jatuh ke sirosis atau ke end-stage liver disease atau suatu HCC. Prosesnya dia lama, 10-20 tahunnya, sedangkan hepatitis B itu cepat ya. Jadi marker permasalahan infeksi HCV yaitu HCV, Ag, anti HCV ya, dia positif pada awal gejala muncul lambat 3-6 minggu, yaitu pemeriksaan PCR, HCV RNA untuk mengetahui jumlah virusnya, dan dari HCV, anti HCV, IgM dan IgG, proses kronik dan bisa nanti sembuh kalau kita diobati. Ya. Nah, ini interpretasi dari anti HCV, HCV RNA. Dia anti HCV-nya positif, akut atau kronik bergantung pada gejala klinis. Kalau anti HCV-nya positif, HCV RNA negatif, ini suatu resolusi VHC. Status infeksi tidak dapat ditentukan, mungkin dalam status intermediate ya. Dia positif tapi jumlah virusnya dia tidak dapat ya. Jadi atau anti HCV ini akut awal, dari anti HCV dia antibodinya dia negatif tetapi jumlah virusnya ada ya. Ini infeksi akut awal kronik pada dengan status imunosupresi, misalnya pada orang-orang yang HIV kan mengalami imunosupresi, ada penekanan pada sistem imunnya, imunosupresi. Sedangkan negatif tidak terdeteksi hepatitis C. Nah, ini merupakan reaksi virologi dan imunologi pada infeksi hepatitis C. Ya, jadi di sini ya dalam berapa bulan, 1 bulan, 2 bulan nanti ada jumlah virusnya HCV RNA, nanti ini jumlah antigennya, nanti baru terbentuk antibodinya anti HCV-nya. Ya. Nah, sini juga seperti itu, anti HCV antigennya ada di dalam darah, ya, tapi tidak meningkat seperti anti HCV dan HCV RNA-nya. Dan dia akan bertahan di dalam darah. Nah, ini hepatitis E, ya, dia bersama dengan hepatitis A, dia virus ini berinfiltrasi
Nah, komplikasinya dia bisa mengalami hepatitis peminan pada wanita hamil ya. Angka kematian cukup tinggi, itu di atas 40%. Nah, ini hepatitis E ya sebetulnya. Hepatitis E nanti jelas dari ini juga dari virus yang nanti ada peningkatan enzim transminase ya, nanti akan meningkat dalam 6 bulan sampai dia menurun sampai dalam 1 ya. Nanti ini AGM-nya ada meningkat ya, proses akut, nanti proses kronik dia bertahan di dalam darah. Nah, ini hepatitis B virus. Ini virus yang baru temukan ya, dia merupakan yang RNA ya. Cuma di Indonesia ini masih jarang hepatitis B virus ya. Nah, ini HGV hepatitis G itu merupakan virus RNA. Dia bisa penularannya itu parenteral dan seksual ya. Tapi ini virus ini dia bentuknya tidak berhubungan dengan virus A, B, C, dan E ya. Dia belum diketahui. Ya. Dapat ditemukan pada kita melakukan donor darah dan dapat ditransmisikan melalui transfusi. Ini hepatitis G ya, bisa menyebabkan proses yang akut, yang ringan, dan bisa jatuh ke hepatitis kronik. Nah, ini jadi perbedaan di antara semua ya. Hepatitis A, B, C, D, dan E ya. Seperti saya bilang tadi, ingat semua RNA, hanya B dan DNA. Dari masa inkubasinya pun berbeda-beda dalam setiap hepatitis ya. Ini parenteral ya, fekal oral ya. Ini bisa karier ya. Dan tingkat keparahannya dari hepatitis ya, masing-masing berbeda. Ya. Ini dalam keadaan imunitasnya ya, sudah seseorang itu divaksin. Terima kasih. Oke. Oke, Dek. Jadi itulah, Dek, untuk pemeriksaan untuk viral marker hepatitis ya. Jadi tadi yang sering ditemukan itu hepatitis A, B, dan C ya. Jadi yang pertama, jadi yang menyebabkan diagnosa progresivitas itu yang bisa jatuh kepada sirosis atau hepatoma itu adalah hepatitis B dan C ya. Itu perlu ingat ya.
Jadi nanti kalau dia nanti adanya suatu penyakit viral hepatitis ya, nanti akan mempengaruhi tadi yang saya terangkan kemarin, adanya peningkatan dari enzim-enzim transminase atau enzim-enzim yang lainnya ya, seperti alkaline fosfatase, ya bilirubin, nanti albumin juga bisa menurun ya, seperti saya terangkan kemarin. Jadi dengan berakhirnya kuliah tadi, berakhir juga kuliah kita pada hari ini ya, Dek. Ada yang mau ditanya, Dek? Dari kuliah kita kemarin sama hari ini? Nanti berita acaranya sama seperti kemarin? Iya, Dok. Sama ya? Iya, Dok. Sama, Dok. Ya udah. Nanti tolong kirimkan screenshot-nya, kita foto sekarang, tolong hidupkan webcam-nya, Dek. Sebentar ya, Dok. Saya screenshot ya, Dok. Oke. Sudah, Dok. Oke ya. Mohon maaf atas keterlambatannya ya, Dek. Ya, Dok. Jadi nanti kalau ada yang mau tanya